puji Tuhan. Ya, akhir-akhir ini kita lihat di YouTube, di internet, ya banyak pengajaran dari apologetik, dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta-pendeta yang mengajarkan kita bisa, orang yang hidup bisa berdoa untuk orang yang sudah mati, dan orang yang sudah mati bisa berdoa untuk orang yang hidup. Bahkan kita bisa berdoa melalui orang yang mati kepada Bapa di surga. Ya, ini pengajaran-pengajaran yang di luar firman Tuhan. Ya. Nah, betul nggak seperti itu? Kita buktikan, ya, kita buktikan dengan firman Tuhan. Kalau memang benar ada, silakan ikuti pengajaran itu. Kita lihat ketika manusia mati, tubuhnya menjadi tanah, tetapi rohnya kembali kepada Bapa di surga. Artinya bahwa orang yang sudah mati tidak lagi memiliki hubungan komunikasi dengan orang yang masih hidup. Ya. Kita lihat dalam firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-5. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Orang yang masih hidup tahu, ya, bahwa mereka akan mati. Orang yang mati tidak tahu apa-apa. Perbedaan. Bahkan orang yang mati tidak ingat lagi kenangannya dulu sewaktu dia masih hidup. Yang tahu kenangan orang mati itu selagi masih hidup adalah kita yang masih hidup. Kita sama-sama memancing, sama-sama cari kayu bakar, ya kan? Kalau masih umur SMP, SD, sama-sama main kelereng atau main petak umpet, kenangan-kenangan gitu, yang tahu adalah kita yang masih hidup. Kalau orang yang mati nggak tahu lagi. Lantas, mengapa dia bisa berdoa untuk kita? Atau mengapa kita jadikan dia sebagai perantara dalam doa kita kepada Bapa di surga? Orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan saat ini, sementara saya duduk berbicara ini, dia nggak tahu. Dia tidak tahu kalau saya lagi duduk menyampaikan firman Tuhan. Siapapun tidak tahu. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk di antara orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi kita berdoa untuk orang mati supaya dia bertobat dan dia selamat, itu tidak ada lagi artinya. Itu sebabnya selagi dia masih hidup, kita juga punya tanggung jawab untuk berdoa buat mereka yang masih hidup. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Dia kembali kepada jalan yang benar.
Tapi kalau tunggu dia sudah mati, napas terakhir sudah mati, terus mau berteriak berdoa supaya Tuhan ampuni kesalahannya, Tuhan ampuni dia, berikan dia pertobatan, terlambat. Kita lihat satu cerita di dalam Lukas pasal 16. Itu diceritakan di dalam ayat 19 sampai ayat 31 itu diceritakan tentang hubungan antara orang mati dan orang hidup. Situasi di tempat di mana orang mati itu di sana tinggal. Dalam cerita Lazarus, seorang miskin dan orang kaya. Ya. Orang kaya yang mati itu kepanasan di dalam neraka. Dia berteriak meminta tolong kepada Abraham supaya meminta Lazarus memberikan dia air. Ya. Dia berseru dalam ayat 24 bilang begini. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Kenapa dia berseru? Kenapa dia enggak bisik-bisik? Kalau memang dia orang kaya ini, artinya bahwa roh orang kaya ini, dia tinggal bersama dengan Abraham, dengan Bapak Abraham. Tolonglah, bilang kepada Lazarus mencelupkan jarinya, ayat 24 itu, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kenapa harus dia berseru, berteriak? Itu artinya bahwa jarak antara orang mati itu dengan Bapak Abraham dan Lazarus yang miskin ini jauh. Ada pemisah yang sangat jauh. Ini di dalam satu alam roh. Mereka dalam satu alam roh. Apalagi alam kita beda. Alam orang hidup sekarang ini dengan alam orang mati beda. Bagaimana lagi dia bisa mendengar kita berteriak? Bagaimana lagi dia bisa berdoa untuk kita? Orang kaya itu bilang, suruh dia pergi. Lazarus pergi. Karena masih ada keluargaku yang hidup di sana. Tapi Abraham bilang apa? Di dalam mereka ada kesaksian para nabi, ada Alkitab. Abraham bilang bahwa tidak usah, karena di dalam mereka ada Alkitab. Ada Kejadian sampai Wahyu. Mereka bisa belajar dari situ, supaya mereka bisa bertobat dan mereka bisa diselamatkan. Artinya apa? Abraham sementara berkata bahwa orang yang masih hidup masih punya kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau orang yang sudah mati seperti orang kaya itu, tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat. Jadi orang kaya yang sudah mati tidak bisa lagi didoakan untuk bertobat. Atau orang yang sudah mati tidak bisa lagi kita berdoa untuk dia bertobat. Supaya Tuhan mengampuni dia, Tuhan menerima dia. Tidak bisa lagi. Ketika dia menarik napas terakhir, di situ tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Rohnya diambil. Itu sebabnya selagi dia masih hidup, mari kita berdoa untuk dia. Selagi dia masih hidup, kita memiliki tanggung jawab yang sama. Berdoa bagi mereka yang masih hidup.
Saudara, pengajaran yang mengatakan bahwa kita berdoa untuk orang yang mati, itu adalah pengajaran di luar Alkitab. Masih banyak ayat dalam Alkitab ini yang mengajarkan bahwa kita hanya berdoa meminta kepada Yesus. Kita tidak berdoa meminta kepada siapapun. Hanya kepada Yesus kita meminta. Hanya kepada Yesus kita meminta. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita meminta kepada Abraham, Ishak dan Yakub, meminta kepada para kudus, orang-orang kudus, bapak-bapak gereja, atau kepada ibunya sekalipun. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Kita hari ini buktikan satu ayat. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara silakan buka Alkitab ini dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, saudara silakan buka. Ya. Sampai Kitab Wahyu. Kalau saudara menemukan ayat yang Yesus perintahkan kita berdoa melalui si anu, saya akan ikuti dia dan sembah orang itu yang membuktikan ayat itu. Patokan kita semua ada dalam Alkitab. Semua pengajaran di luar Alkitab itu adalah penyesatan. Ini adalah dasar kita, pegangan kita. Untuk itu, segala pengajaran yang lari dari firman Tuhan ini, itu adalah penyesatan. Saat ini, kita mengubah cara berpikir kita. Jangan kita ditipu dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh seorang anak yang mungkin punya latar belakang pendidikan Alkitab tidak ada, yang mungkin tidak melalui pendidikan khusus di teologi, tidak belajar pengantar Alkitab, tidak belajar teologi Alkitab, tidak belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani dengan baik. Artinya tidak punya dasar pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Terus dia berbicara, mengajarkan suatu ajaran-ajaran yang lain. Terus kita dengar. Maka yang goblok adalah kita yang dengar dan mau mengikutinya. Hari ini Alkitab mencatat bahwa hanya berdoa melalui Yesus Kristus. Dan tidak boleh lagi berdoa kepada orang mati. Saudara pergi ke kuburan, jangan berdoa untuk orang mati yang di kuburan. Saudara boleh pergi membersihkan kuburan itu supaya rapi, supaya orang melihat bahwa kuburan itu masih ada keluarga-keluarganya yang masih bisa memperhatikan. Supaya jangan kita malu melihat kuburan orang tua kita yang penuh rumput, yang hutan, yang rusak. Saudara boleh pergi membersihkannya dengan rapi. Tapi saudara gak boleh berdoa supaya Tuhan mengampuni orang yang sudah mati itu. Tidak boleh. Saudara juga tidak boleh meminta berkat dari dia. Tidak boleh berdoa meminta sesuatu dari dia. Kita hanya meminta kepada Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14:14 itu. Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ini Yesus yang ngomong. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Kenapa Yesus enggak bilang aja, kau minta sama Elia itu. Elia akan terangkat hidup-hidup. Kau minta sama Abraham. Kalau enggak minta sama Musa, yang oleh kehendak Tuhan bisa mengangkat tongkat dan laut Tebrau itu bisa terbelah dua. Minta. Atau minta kepada para nabi-nabi terdahulu. Atau minta kepada para rasul-rasul yang juga pernah melakukan mujizat. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Karena Alkitab mencatat bahwa pengantara kita dengan Bapa di surga hanya Tuhan Yesus satu saja, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah perantara kita. Makanya Yesus berkata dengan jelas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sementara bilang bahwa akulah jalan menuju kebenaran itu. Akulah jalan menuju kehidupan itu. Yesus juga sementara berkata bahwa akulah jalan yang benar dan jalan kehidupan itu. Yesus nggak bilang bahwa si Anu adalah jalan menuju Bapa di surga. Tidak ada. Hari ini kita melihat kebenaran ini, mendengar kebenaran ini, bertobatlah. Yang mengajarkan untuk berdoa kepada orang mati, bertobatlah bagi mereka yang mengajarkan meminta kepada para nabi, rasul, siapapun dia, yang mengajarkan bahwa orang yang sudah mati menjadi pendoa untuk orang yang hidup. Bertobat. Dan berhentilah menyesatkan orang dengan ajaran-ajaran, dengan pengajaran-pengajaran di luar Alkitab ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Damai Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.